Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Pada saat ini, channel 1 Perikop Alkitab akan membahas sedikit mengenai penistaan agama. Judulnya, kok sedikit-sedikit penistaan agama. Kita ketahui saat ini banyak sekali sebentar-sebentar penistaan agama. Yang lagi seru sekarang adalah kasus MKC. Kemudian mulai lagi ada kasus Saifuddin Ibrahim. Ini bagaimana? Mari kita bahas bersama-sama. Saudara-saudara, teman-teman semua yang saya hormati, Indonesia ini negara dengan berbagai agama. Ada banyak agama ya di sini. Ada Islam, ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan juga berbagai keyakinan yang lainnya, bahkan juga keyakinan asli dari Indonesia. Sehingga Indonesia bukan negara agama. Oke, jadi Indonesia bukan negara agama. Indonesia adalah negara yang beradab. Artinya negara yang dewasa, berpikir jernih, yang manusiawi, bijaksana, dan berbelas kasih, ya. Bukan negara yang barbarian, ya. Indonesia menghargai kebebasan berpendapat, termasuk pendapat dalam beragama, ya. Kita semua memiliki keyakinan dan kita semua bisa berpendapat. Kemudian Menteri Agama adalah menteri semua agama. Ingat ya, Menteri Agama adalah menteri semua agama, bukan menterinya agama Islam. Menteri Agama adalah menteri semua agama. Coba ingat itu, Menteri Agama adalah menteri semua agama. Menko Polhukam adalah Menko Polhukam semua agama. Jadi bukan hanya untuk agama Islam, atau bukan untuk hanya agama salah satu saja. Jadi untuk semua agama. Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia, adalah juga Kapolri untuk semua agama. Itu ya. Jadi Kapolri hendaklah bertindak juga secara adil, ya. Jangan takut. Kapolri memiliki senjata untuk menjaga, ya, menjaga yang benar, ya. Yang ditangkap tuh bukan yang benar, yang ditangkap tuh yang nggak benar. Kemudian hakim adalah hakim semua agama. Ya, ini para hakim, hati-hati, karena Anda semua adalah hakim untuk semua agama. Jadi Anda menghakimi kasus agama apapun, Anda harus tahu bahwa Anda adalah hakim yang harus adil. Meskipun Anda sendiri beragama, tapi Anda tidak boleh memihak. Anda harus adil. Kemudian poin yang berikutnya adalah, kalau tidak mau dinista, janganlah menista. Oke? Kalau tidak mau dinista, jangan menista. Tahu ya, paham ya? Ini hal yang gampang untuk dipahami. Kalau tidak mau dihina, jangan menghina. Oke ya? Gampang ya? Kalau tidak mau dihina, jangan menghina. Gampang itu. Kemudian ini, selalu saja minoritas yang dikalahkan dan dihukum. Benar ini. Coba saja, dulu sudah ada kasus Saifuddin Ibrahim. Beliau sudah pernah dihukum penjara selama beberapa tahun. Lalu Ahok juga dikorbankan hanya karena masalah pemilihan gubernur.
Meliana masalah komplain masalah toa, suara berisik, komplain malah dihukum. Orang komplain kok dihukum, orang sudah susah kok malah dihukum. Bagaimana nih Pak hakimnya? Bertindaklah adil. Kemudian MKC ini kan juga hanya menjawab pertanyaan atau menjawab statement dari Abdul Somad. Kenapa harus ditangkap dia? Sedangkan si Yahya Wallauni masa cuma dituntut 7 bulan, divonis 5 bulan. Sementara MKC sekarang dituntut 10 tahun. Yang benar aja, coba yang adil sedikit. Ya, yang adil lah. Kemudian Saifuddin Ibrahim kembali lagi mau dijerat oleh penistaan agama. Ini bagaimana kebebasan berpendapat? Anggota hakim harus terdiri dari berbagai agama. Contohnya di kasus MKC, masa hakimnya kebanyakan beragama Islam. Ini kan nanti tidak bisa berimbang, tidak bisa adil. Jadi hakimnya juga harus terdiri dari berbagai agama supaya adil dan netral. Hakim dan anggota hakim harus bebas dari rasa takut diadili massa. Ya, sering kan dalam pengadilan MKC saja sudah ada demo sana demo sini, itu pasti hakim merasa terintimidasi. Nah, hakim tidak boleh takut, hakim tetap harus berani, harus memberi keadilan. Jangan hakim malah dihakimi oleh massa. Jadi hakim harus berani bertindak adil. Itu ya. Kalau takut lebih baik tidak usah jadi hakim. Hakim dan anggota hakim nanti akan dihakimi di akhirat nanti oleh Tuhan. Ya, para hakim, ingatlah nanti kalian di akhirat nanti akan dihakimi oleh Tuhan. Apakah Anda sudah melakukan penghakiman dengan adil? Jadi takutlah, Anda memiliki posisi yang sangat strategis untuk menghakimi. Kalau Anda tidak menggunakannya dengan baik, Anda akan dihakimi oleh Tuhan loh nanti. Itu betul loh, betul itu. Nah, saya sudah memperingatkan loh itu. Ini untuk jiwa Anda, roh Anda nanti. Ya, para hakim. Jadi ingatlah nanti Anda akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi Anda harus sekarang bertindak dengan adil. Nah, di zaman era internet ini, di zaman YouTube ini, hakim bisa dinilai oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami semua menonton bagaimana proses pengadilan. Apakah adil? Ya, hakim harus bertindak adil. Kami bisa mengawasi Anda semua. Terima kasih YouTube, terima kasih internet yang sudah memberikan akses kami untuk memantau, menjaga proses peradilan. Rekan-rekan semua yang baik, Indonesia di Pulau Jawa ini memang mayoritas Islam. Betul itu. Tapi kalau di Pulau Bali mayoritas itu Hindu. Oke? Paham ya? Mengerti ya? Nah, di Papua mayoritas Kristen. Kemudian di NTT, di Sulawesi Utara, di Manado mayoritas juga Kristen. Sementara di daerah lain mungkin persentasenya berimbang. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi kalau dibilang Indonesia mayoritas Islam, nanti dulu di daerah mana dulu. Jadi hendaklah kita semua harus bijak ya. Jangan mentang-mentang. Karena di daerah lain Anda menjadi minoritas. Jadi Anda harus bersikap adil terhadap yang minoritas, harus melindungi. Mari ya, teman-teman semua, apapun agamamu, mari tidak gampang tersinggung. Ya, jangan mudah tersinggung, tetapi mudahlah mengampuni. Ya, ingat, mudah mengampuni, jangan mudah tersinggung. Oke? Lakukan kepada orang lain apa yang kamu ingin lakukan orang kepadamu. Maksudnya apa? Kalau Anda ingin diperlakukan baik, lakukanlah orang lain juga dengan baik. Ya. Kalau Anda tidak ingin
ditindas, janganlah menindas yang lain. Sebagai mayoritas, janganlah menindas yang minoritas, karena di tempat lain Anda minoritas. Jadi lakukanlah kepada orang lain apa yang kamu ingin lakukan orang kepadamu. Mengerti ya? Ya, itu saja. Itu saja sedikit sumbang pendapat dari saya. Semoga ini dapat membantu kerukunan umat beragama di Indonesia. Ya, Indonesia ini negara yang berbagai macam agama. Jadi mohon kita semua bijaksana, kita semua saling mengampuni dan jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Kalau tidak ingin tersinggung, jangan menyinggung orang lain. Ngomonglah dengan baik. Mungkin bagimu kamu yang paling benar, tapi orang lain juga merasa benar. Jadi sama-sama benar. Gitu ya, itu ya. Kita saling menghargai, saling menghormati, saling berkawan. Itu saja. Enak kan? Saling. Namanya saling. Kalau ingin dihormati, menghormatilah. Kalau pas Anda ulang tahun, Anda diberi ucapan selamat ulang tahun. Nah, nanti pas orang lain yang ulang tahun, gantianlah memberikan ucapan selamat ulang tahun. Kalau pas Idul Fitri, yang Kristen mengucapkan selamat Idul Fitri. Kalau pas Natal, ya ucapkanlah selamat Natal. Itu tidak merubah agamamu kok. Kan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dengan saling mengucapkan itu namanya silaturahmi kan. Tidak ada larangan kan di Quran untuk dilarang untuk mengucapkan selamat Natal kan, tidak ada kan. Jadi ya jagalah itu silaturahmi. Dulu tuh di Indonesia ketika Lebaran yang Kristen tuh mengunjungi yang Islam, saling bersilaturahmi, makan ketupat, wah indah sekali. Lalu pas Natalan gantian yang Islam datang ke yang Kristen, saling berkunjung, makan bersama, kan begitu indah kan. Nah, mulai tahun 90-an itu mulai hilang itu seperti itu. Nah, jadi hati-hatilah, hati-hati dalam mendengarkan pendapat dari para pemimpin agama. Jangan dengarkan pemimpin agama yang sifatnya memecah persatuan, artinya yang ingin memusuhi itu janganlah dengar. Kita semua tuh salinglah mengunjungi. Urusan agama urusannya masing-masing. Ya, di dunia ini kita urusannya urusan bermasyarakat, saling menghormati. Kan indah kalau begitu kan. Oke, Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua, semoga bisa memberikan sedikit kesejukan bagi kita semua. Jangan lupa kalau Anda suka, berikanlah tanda like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Selamat berjumpa di lain kesempatan.